Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Haruri wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman Islam yang merupakan nikmat teragung yang Allah anugerahkan kepada para hambanya. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat iman Islam. Juga nikmat taufik yang menjadikan kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini, kita semuanya yang hadir diberikan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk termulia, pemimpin dari seluruh para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu babul faraid. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji, hadir di sini lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babul faraidi, utawi iki bab nerangaken faraid. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala wasdawuh sapa Ibnu Abbas, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqu al-faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakarin, muttafaqun alaihi. Alhiqu awe sapa sira kabeh al-faraidha ing pira-pira
faraid utawa furud faraid bagian kang wis den tentokaken ing dalam Al-Qur'an bi ahliha kelawan ahline faraid. Fama mongko utahi barang baqiya kang wis tersisa apa ma fahuwa mongko utahi ma baqiya iku li aula rajulin ketuwe luweh utama-utamane wong lanang zakarin ya kang lanang muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, bab ini menjelaskan tentang masalah ilmu faraid. Al-faraid itu sendiri atau al-furud itu artinya adalah bagian bagian yang telah ditentukan oleh Al-Quran atau oleh syarak secara umum dari harta peninggalan si mayit. Jadi ketika ada seseorang itu meninggal dunia, maka ada orang-orang yang mereka ini mendapatkan bagian dari warisan yang bagiannya itu sudah ditentukan oleh nas Al-Quran. Ada yang ditentukan dia mendapatkan setengah atau separuh. Ada yang ditentukan dia mendapatkan berapa? Sepertiga, seperempat, 2/3, 1/6, 1/8. Itu adalah namanya al-furud atau al-faraid. Jadi ada 6 ya, ada setengah, kemudian sepertiga, ada 1/4, kemudian ada 2/3, ada 1/8, ada 1/6, ada 1/6, ada 1/8. 6 itu yang disebut dengan al-furud al-muqaddarah, yaitu bagian yang sudah ditentukan oleh Al-Quran untuk orang-orang tertentu, Karena ada bagian yang tidak ditentukan, yang disebut dengan asobat, asobah. Mereka tidak ditentukan bagiannya, tetapi dikatakan mabakia yang di sini. Al-hiqu al-faraidah. Jadi bagian-bagian yang sudah ditentukan itu kasihkanlah kepada pemiliknya, kepada orang yang berhak atas bagian tersebut. Kemudian yang tersisa itu namanya asobah. Kasihkan kepada li'aula rajulin zakarin, kepada orang yang dari kalangan yang paling dikatakan li'aula rajulin, karena asobah itu nanti akan ada tertibnya, ada urutan siapa yang duluan lebih berhak dari kalangan asobah ini. Hadirin rahimakumullah, membagi warisan harta peninggalan mayit dengan secara syarak mengikuti hukum ketentuan Islam ini, mengikuti ketentuan hukum Islam ini, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan sunnah atau bukan mubah. Artinya dipersilahkan, kalau mau membaginya secara Islam silahkan, kalau tidak silahkan. Tidak demikian, tetapi wajib. Kalau ada salah seorang kerabat kita meninggal, kemudian dia meninggalkan harta peninggalan, tarikah, maka kita wajib membaginya dengan mengikuti ketentuan syarak. Itu. Hukum ini pada hari ini banyak ditinggalkan. Di semua masyarakat banyak meninggalkan ketentuan hukum faraid ini, baik itu di Jawa ataupun di luar Jawa, atau misalnya bahkan di kalangan umat Islam sendiri yang fanatik, misalnya dari sisi yang lainnya itu juga banyak meninggalkan hukum warisan ini, hukum faraid ini. Rata-rata dengan alasan Dengan alasan keadilan, persamaan, dan seterusnya, kemudian meninggalkan ilmu faraid ini.
dengan meninggalkan hukum faraid ini, ditinggalkan. Alasannya keadilan, padahal tidak ada hukum yang lebih adil dari hukum Islam. Sehingga biasanya kalau ada orang tua itu meninggal dunia, kemudian hartanya dibagi rata dengan anak-anaknya. Apakah itu laki-laki, perempuan, semua mendapatkan bagian yang sama. Alasannya biar rukun, alasannya biar nanti nggak bertengkar dan seterusnya, kemudian dibagi rata. Nah, mestinya tidak seperti itu, tetapi harus mengikuti ketentuan dalam hukum Islam. Paling tidak karena ini hukumnya wajib, maka langkah yang pertama kali dibagi secara hukum Islam, diketahui. Misalnya kamu dapat bagian sekian, kamu dapat setengah, kamu dapat sepertiga, kamu dapat seperenam, misalnya itu sudah dibagi-bagi, sudah tahu. Kemudian setelah itu mereka yang bagiannya misalnya lebih banyak, dia mengikhlaskan bagiannya untuk dikasihkan kepada yang bagiannya lebih sedikit. Itu tidak masalah karena sudah dibagi duluan. Ketika sudah tahu misalnya bagian saya setengah, bagian dia sepertiga, bagian dia seperenam, kemudian yang memiliki bagian setengah yang lebih banyak ini, seperempat atau berapa dari bagian saya kasihkan kepada dia, biar dia tak dapat lebih banyak misalnya, nggak masalah. Setelah dibagi mengikuti ketentuan hukum Islam. Setelah itu baru yang mendapatkan yang banyak mengikhlaskan sebagian dari bagiannya kepada yang mereka mendapatkan bagian sedikit. Misalnya seperti itu. Bukan langsung dari awal itu sudah tidak mengikuti ketentuan hukum syara. Langsung dibagi rata begitu saja. Enggak seperti itu. Karena kalau seperti itu berarti enggak mengikuti ketentuan hukum Islam. Dan itu nanti mereka semuanya akan jatuh kepada maksiat, jatuh kepada dosa. Karena tidak membaginya dengan mengikuti hukum Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang tadi kita katakan al-furud al-muqaddarah ada 6 tadi, kemudian diberikan kepada ahli waris. Ahli waris itu karena biasanya, bukan biasanya, memang yang ditetapkan itu adalah karena ada hubungan, misalnya al-ubuwah, ada hubungan al-umumah, ada hubungan al-ukhuwah, kemudian ada hubungan al-bunuwah. Itu biasa yang disampaikan. Al-ubuwah artinya hubungan orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek. Ini ahli waris. Yang pertama, yaitu hubungan al-ubuwah, kebapaan. Kebapaan itu bukan hanya bapak saja, bapak, kakek, kemudian ibu, nenek. Itu al-ubuwah. Kemudian yang kedua adalah al-umumah, yaitu hubungan kepamanan. Kepamanan itu ya saudaranya bapak itu baik laki-laki maupun perempuan. Itu mereka juga ada nanti termasuk orang yang mendapatkan bagian dari warisan. Kemudian yang ketiga adalah al-ukhuwah, persaudaraan, saudara. Baik itu saudara sebapak seibu, saudara sebapak, saudara seibu, nanti secara berurut atau secara sudah ditentukan oleh syarak bagian dari masing-masing. Bisa mereka mendapatkan bagian, bisa tidak mendapatkan bagian karena tertutup atau terhijab dengan orang lain. Kemudian yang terakhir al-bunuwah, yaitu anak laki-laki, anak perempuan. Nah, ini hubungan namanya anak atau cucu. Itu juga bisa mendapatkan, tetapi dengan ketentuan-ketentuan. Semuanya ada ketentuan-ketentuan yang bisa dipelajari dalam ilmu faraid. Nah,
Sementara di sini kita hanya secara garis besar yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Tetapi permasalahan faraid ini bagian-bagian, ini setengah, ini seperempat, ini sepertiga, seperenam, seperdelapan, dua per tiga. Ini dalam Al-Quran sudah ditentukan langsung. Nah, langsung ada ketentuan-ketentuannya yang tertentu. Dan itu harus ditaati sesuai dengan ketentuan Al-Quran tersebut. Nanti akan ada sebagian dijelaskan dalam hadis berikutnya. Wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi la yarithu ora marisi sapa al muslimu wong Islam al kafira ing wong kang kafir wala yarithu lan ora marisi sapa al kafiru wong kang kafir al muslima ing wong kang wong Islam. Muttafaqun alaihi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir juga tidak bisa mewarisi orang Islam. Kafir di sini baik yang dimaksud itu kafir asli atau kafir murtad. Seperti yang sudah kita pelajari, kalau ada seseorang itu murtad, maka dia tidak bisa diwarisi dan juga tidak bisa mewarisi. La yarithu wala yurathu. Dia tidak bisa mewarisi. Artinya kalau dia mati meninggalkan harta peninggalan, maka harta peninggalannya tidak bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Wala itu kalau yurasu ya, yang tadi yang kita jelaskan. Kalau yarisu, kalau misalnya ada bapaknya atau saudaranya meninggal, maka dia tidak bisa mewarisi hartanya. La yarisu. Jadi la yarisu artinya apabila ada bapaknya atau ibunya atau kerabat dekatnya meninggal, dia tidak bisa, orang yang murtad atau orang yang kafir, murtad atau asri, tidak bisa dia mewarisi harta dari siapa? Dari mayit tersebut yang meninggal. Demikian juga kalau dia mati, la yurathu, tidak bisa diwarisi oleh anaknya, oleh istrinya, oleh kerabatnya, tidak bisa mewarisi harta dia. Harta dia fai'un, diserahkan kepada baitul mal. Jika ada baitul mal yang mustaqim, yang dia terpercaya bisa untuk mentasarrufkan harta tersebut, maka diberikan kepada baitul mal. Tapi jika nggak ada baitul mal itu artinya adalah pemerintahan yang kemudian bisa yang menampung harta-harta itu untuk kemudian kemaslahatan umat Islam. Jika ada yang terpercaya, dikasihkan kepada baitul mal. Jika nggak ada, maka kalau ada orang soleh yang bisa untuk mengambilnya dan mentasarufkan untuk kemaslahatan umat Islam, maka dia bisa untuk mengambilnya. Kalau ada, kalau nggak bisa ngambilnya karena sudah biasanya nggak bisa, karena anaknya meskipun dia murtad, anaknya tersebut dia dia tetap merasa berhak atas harta peninggalan orang tuanya. Tapi kalau anaknya misalnya yang muslim, bapaknya yang murtad, bisa jadi anaknya kalau paham terhadap ilmu agama, dia akan bisa menyerahkannya kepada misalnya orang yang soleh untuk bisa mentasarufkannya dalam kemaslahatan umat Islam. Tapi kalau anaknya itu bukan anak yang paham ilmu agama, atau paham tapi hubbud dunianya itu berlebihan, sehingga dia merasa iman kalau harta peninggalan orang tuanya yang murtad misalnya dikasihkan untuk kemaslahatan umat Islam, dia iman, ya dia bisa ambil itu, orang tidak bisa mengambilnya. Karena ini kan dalam hukum Islam. Kalau dalam hukum negara, ya bagaimana seseorang bisa mengambilnya, sementara ada anak yang secara tertulis dalam dokumen itu dia sebagai anaknya yang
berhak secara ketentuan undang-undang dia sebagai ahli warisnya. Hadirin rahimakumullah, jadi seorang muslim tidak bisa mewarisi orang yang kafir. Demikian juga sebaliknya, orang kafir itu tidak bisa mewarisi harta orang yang Islam. Ini qaulul jumhur, ya, bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, ini perkataan dari mayoritas ulama berdasarkan hadis tersebut. Sedangkan kalau kebalikannya, orang kafir itu tidak bisa mewarisi orang Islam, maka ini mujma' alaihi. Mujma' alaihi artinya sudah disepakati oleh seluruh para ulama mujtahid yang 4, semuanya sepakat. Orang kafir nggak bisa mewarisi orang Islam, sudah nggak ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau orang Islam boleh nggak mewarisi orang kafir, orang tuanya yang kafir? Mayoritas ulama mengatakan nggak boleh. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bisa. Kalau anaknya yang muslim, bapaknya kafir, bisa mewarisi bapaknya yang kafir. Tapi ini ada kaul yang tidak sama dengan kaul mayoritas atau pendapat mayoritas para ulama. Karena hadisnya di sini rawahul Bukhari Muslim mengatakan la yarithul muslim al-kafir wala yarithul kafir al-muslim. Sudah sangat jelas. Kita lanjutkan lagi pada hadis berikutnya. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi bintin yang dalam anak wadon. Wa binti benin lan anak wadone anak lanang. Wa ukhten lan dulur wadon. Jadi kalau kita bilang anak perempuan, kita bilang saudara perempuan, kita bilang ibu, kita bilang ayah, kita bilang anak laki-laki, kita bilang istri, maka itu yang dimaksud apa? Domirnya itu kemana? Kepada mayit. Jadi kalau kita bilang istri, berarti istrinya mayit. Kalau kita bilang ibu, berarti ibunya mayit. Kalau kita bilang saudara perempuan, maka saudaranya mayit. Kalau kita bilang anak laki-laki, berarti anak laki-lakinya mayit. Karena di sini sering jumbuh. Karena kita bahasanya cuman ibu dapat sekian, anak saudara perempuan dapat sekian. Siapa anak ini? Anaknya mayit. Kalau dibilang ibu, siapa ibu ini? Ibunya mayit, bukan istrinya mayit. Karena istri kadang dibilang ibu juga. Tapi yang dimaksud ketika ibu, maka ibunya mayit. Ketika dibilang istri, istrinya mayit. Ketika dibilang suami, berarti yang mati istri. Kalau dibilang suami dapat sekian, berarti yang mati istri. Karena ketika dibilang suami, maka yang dimaksud suaminya mayit. Nah, itu biar nanti kita nggak bingung kalau membahas tentang bagian-bagian, nanti tidak bingung. Kalau kita mengatakan fi bintin, anak perempuan, berarti anak perempuannya siapa? Mayit. Ketika kita bilang binti benin, anak perempuannya, anak laki-lakinya mayit, berarti mayitnya punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki itu punya anak perempuan. Gitu. Wa ukhten, kemudian saudara perempuan, berarti saudara perempuannya mayit. Qadha netepaken sapa Kanjeng Nabi, sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ibnati kanggo anak wadon. Anak wadone sapa? Anak laki-lakinya, anak perempuannya mayit. Anisfa ing separu, wali benatil ibni lan kanggo anak wadone anak lanang, as-sudusa ing
1/6 takmilata sulusain, takmilata krono nyempurnaaken asulusaini ing 2/3. Wa ma baqiya wa malan perkara baqiya kang tersisa apa ma falil ukhti, mongko iku keduwe dulur wadon. Rawahul Bukhariyu. Jadi ini dalam hadis dari Ibnu Mas'ud ini ada seseorang meninggal, kemudian yang ditinggalkan itu satu orang anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian bintu benin, ini berarti kan cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ada saudara perempuan. 3 orang ini ahli ada yang zawil furud, yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Quran, ada 3 orang ini. Bagaimana Nabi menetapkan bagian mereka? Beliau mengatakan bahwa, atau beliau menetapkan hukum bahwa untuk anak perempuan dapat separuh, an-nisf dapat setengah. Setengah apa? Setengah dari harta warisan. Jadi kalau setengah, yang dimaksud setengah dari harta warisan. Kalau dibilang 1/6 berarti 1/6 dari harta warisan. Dibilang 1/3 berarti 1/3 dari tarikah atau harta warisan. Dia dapat setengah. Itu anak perempuan. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki tadi, cucu perempuan tadi dari anak laki-laki itu 1/6. Berarti anaknya udah nggak ada, berarti anaknya sudah meninggal di sini. Sehingga anak perempuan dari anak laki-laki itu dapat 1/6 sebagai penyempurna dari 2/3. Penyempurna 2/3. Karena di sini apa? Kan tadi anak perempuan dapat setengah, kemudian anaknya anak laki-laki dapat 1/6. 1/6 ditambah setengah itu sama dengan 2/3. Karena itu dikatakan takmilatas sulusain. Paham matematika apa enggak? Seperti 1/6 ditambah setengah sama dengan 2/3. Wa ma baqiya falil ukhti, yang tersisa itu untuk saudara perempuan. Berarti saudara perempuan ini apa? Asobah. Saudara perempuan jika ada anak perempuan, maka saudara perempuan itu asobah. Asobah itu bagiannya tidak ditentukan, dia mendapatkan sisa. Nah, sisa dari bagian yang sudah ditentukan. Ini dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Nah, sisanya itu untuk asobah. Nah, asobah berarti kebalikan dari apa? Furud, zawil furud. Kalau zawil furud mereka sudah ditentukan, ini dapat setengah, dapat 1/6, dapat 1/4, dapat 1/8, sudah ditentukan seperti itu. Itu namanya furud atau faraid. Orang-orangnya sudah ditentukan dan bagiannya sudah ditentukan oleh syara. Nah, sedangkan asobah itu enggak ada ketentuan dapat berapa, tapi dia dapat yang tersisa dari setelah dibagikan kepada wadawil furud. Nah, namanya sisa itu bisa banyak, bisa sedikit, tergantung nanti kondisi siapa saja ahli warisnya. Dia bisa mendapatkan bagian yang banyak, dia bisa mendapatkan bagian yang sedikit, tergantung kondisi ahli waris yang ditinggalkan oleh mayyit. Di sini saudara perempuan, di sini yang termasuk asobah, yaitu saudara perempuan ketika ada anak perempuan, maka dia adalah asobah, mendapatkan yang tersisa dari berapa? Dari berapa tadi? Dari 2/3. Yang tersisa berapa berarti? Silahkan untuk dihitung. Wa an Abdullah bin Amr, kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala
Qala wasdawah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatawarathu ora saling marisi sapa ahlu millataini ahli agama loro. Rawahul khamsatu ila Tirmidzi wa akhrajahu ila Tirmidziyya wa akhrajahu al-Hakimu bilafzi Usamata wa rawan Nasaiyu haditsa Usamata bihadzal lafzi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawarasu ahlu millatain. Dua penganut agama itu tidak saling mewarisi. Dua penganut agama itu tidak saling mewarisi. Kalau tadi kita akan membahas tentang orang Islam dengan orang kafir, itu tidak saling mewarisi. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Sekarang bagaimana kalau orang Nasrani dengan orang Nasrani dengan orang Yahudi misalnya, atau orang Yahudi dengan orang Nasrani. Jadi dia beragama dengan selain Islam, tetapi dia beda agamanya, bukan sama Hindu, bukan Nasrani dengan Nasrani atau Yahudi dengan Yahudi, tetapi dia Yahudi dengan Nasrani misalnya. Itu seperti apa? Dalam hadis ini dinyatakan tidak saling mewarisi juga. Kalau mereka beda agama, maka tidak saling mewarisi. Beda agama di luar Islam itu tidak saling mewarisi juga berdasarkan hadis ini. Nah, ini yang memegangi hadis ini diantaranya adalah Al-Imam Al-Auza'i. Beliau salah satu juga ulama yang mencapai derajat ijtihad, mujtahid mutlak. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, orang kafir itu boleh mewarisi orang kafir. Demikian juga dalam mazhab Hanafi, orang kafir itu bisa mewarisi orang yang kafir juga. Dia tidak bisa mewarisi orang Islam juga tidak mewarisi mereka. Tapi kalau orang sesama kafir, maka itu bisa saling mewarisi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Ada khilaf tentang masalah ini. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Ja'a qala wasdawu sapa Imran ibn Husain ja'a wastaqa sapa rajulun wang lanang ila nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala nuli ngucap sapa rajul inna bani sak temene anake anak lanang ingsun iku mata wis mati sapa ibni. Berarti yang datang itu siapa? Yang datang berarti kakek. Karena dia mengatakan anaknya anakku, berarti cucuku, ya kan? Cucuku sudah mati. Nah, anaknya anakku, berarti cucuku telah meninggal. Ina bena-beni mata. Saat temene anak lanang ingsun iku mata, wis mati sapa ibna beni. Famali, bisa saja cucu lebih dulu meninggal daripada kakek. Karena meninggal itu, mati itu tidak kenal umur. Kadang yang muda itu lebih cepat mati daripada yang tua. Nggak mesti. Banyak anak lebih dulu mati dari orang tuanya. Kadang cucunya lebih dulu meninggal daripada kakeknya. Kalau anak lebih dulu mati daripada orang tuanya itu banyak. Karena putra-putrinya Nabi semuanya kecuali satu itu semuanya sudah meninggal sebelum wafatnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Karena secara umum kan orang-orang secara umum zahirnya orang itu kalau yang tua mati duluan, ya kan? Kalau itu zahirnya yang tua yang hidupnya sudah lebih lama di dunia ini maka dia lebih dulu mati juga. Tapi dalam masalah umur itu enggak. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan. Dalam masalah kematian itu sudah ada ajalnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa untuk diakhirkan meski hanya sesaat dan juga tidak bisa diajukan meski hanya sesaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita lanjutkan. Famali mongko iku apa? Mongko utawi apa iku li kedue ingsun min mirasihi saking warisane ibna beni. Tanya dia. Saya kakek ini dapat berapa dari cucuku ini? Cucunya mati kaya, meninggalkan harta peninggalan. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi laka iku kedue sira as-sudusu utawi 1/6. Falamma walla kamu dapat 1/6. Falamma walla mongko tatkalane wis mungkur sapa rajul da'ahu manggil sapa Kanjeng Nabi ing rajul. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi iku laka kedue sira sudusun utawi 1/6 akharu kang weneh. Falamma walla mongko tatkalane wis berpaling utawa mungkur sapa rajul da'ahu ngundang sapa Kanjeng Nabi ing rajul nyeluk sapa Kanjeng Nabi ing rajul faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi inna sudusa satemene kang 1/6 al akhara kang weneh iku tu'matun tu'mah panganan tegese rizki rawahul khamsatu wa sahahahu Tirmidzi wa huwa min riwayatil Hasani al-Bisriyyu min riwayatil Hasani al-Bisriyyi an Imrana wa qila innahu lam yasma' minhu. Jadi ada seorang kakek datang kepada Rasulullah bertanya, beliau tanya cucuku laki-laki itu sudah meninggalkan harta warisan, bagianku berapa? Rasulullah mengatakan bagian kamu 1/6, 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh cucu kamu. Kemudian ketika dia mau pergi dipanggil lagi, kamu dapat 1/6 lagi, 1/6 yang lain, 1/6 plus 1/6. Yang 1/6 yang lain itu bukan furud, itu bukan bagian yang ditentukan, tetapi dia adalah tu'matun. Artinya dia rizki yang telah Allah berikan kepada kamu. Ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Ibnu Buraidah an abihi radhiyallahu anhuma anna nabiyya satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ja'ala dadekaken sapa Kanjeng Nabi lil jaddati kanggo nenek mbah wadon asudusa ing nenek asudusa ing 1/6 idza lam yakun tatkalane ora ana tunahu ing dalem ngisore jaddah umun utawi ibune mayit. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarudi wa qawwahu Ibnu Adi. Jadi ini hadis ini menunjukkan bahwa neneknya mayit itu mendapatkan 1/6. Itu apabila tidak ada ibu.
Kalau ada ibu ya mahjubah, dia tertutup. Nah, tertutup. Jadi nenek, misalnya cucunya tadi, cucu dia meninggal dunia, maka nenek dapat 1/6 seperti yang dijelaskan oleh Nabi. Tapi jika nggak ada ibu, jika ada ibu, maka berarti neneknya tertutup. Yang dapat itu ibu, bukan nenek. Jadi seperti kalau misalnya ada cucu, cucu kalau ada anak, maka cucu ini tertutup oleh anak. Paham ya? Jadi nanti ada dalam ketentuan ilmu faraid itu ada istilah mahjub. Ada mahjub itu yang mahjub secara sempurna, artinya dengan keberadaan orang tersebut, orang ini menjadi tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali, itu kamil secara sempurna. Ada seseorang yang karena ada orang tersebut, bagian dia itu menjadi berkurang. Bagian dia menjadi berkurang, yang asalnya dapat setengah menjadi dapat 1/4 karena ada orang tersebut. Ini namanya mahjub juga, tapi mahjubnya tidak secara sempurna. Mahjub itu artinya tertutup. Nah, tertutup bisa tertutup sama sekali, nggak dapat. Seperti itu tadi. Misalnya nenek, kalau ada ibu ya nenek nggak dapat, yang dapat ibu. Kalau misalnya cucu, kalau ada anak, maka cucu nggak dapat. Nah, cucu kan anaknya anak. Kalau anaknya masih ada, ya cucunya nggak dapat. Yang dapat adalah anaknya. Ini namanya berarti cucu mahjub dengan anak, atau nenek itu mahjub dengan ibu. Nah, kakek mahjub dengan bapak. Kalau ada bapak, ibunya nanti mahjub, tertutup, enggak lagi mendapatkan bagian dari warisan. Nah, ini kan menunjukkan itu. Dikatakan idza lam yakun dunahu dunaha ummun, itu menunjukkan kan syaratnya. Kakek itu, nenek itu mendapatkan 1/6 apabila enggak ada ibu. Kalau ada ibu bagaimana? Kalau ada ibu berarti dia nggak dapat karena dia mahjubah bil dia tertutup oleh ibu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa qawwahu Ibnu Adi. Kita lanjutkan pada berikutnya. Wa 'anil Miqdam bin Ma'di Qariba radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khalu utawi paman sangka ibu iku warisuman marisi wong la warisalahu kang ora ana pewaris iku maujud lahu kedue man. Akhrajahul khamsatu siwa at-Tirmidzi wa hasanahu Abu Zur'ata Ar-Razi wa sahahahu Al-Hakimu wa Ibnu Hibban. Dari Al-Miqdam ibn Ma'di Karibah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khal artinya paman dari sebelah ibu. Pamannya siapa? Pamannya mayit. Nah, tadi sudah kita bilang, kalau kita bilang ini kan mutlak, kan tidak disebutkan bintul mayyit atau ibnul mayyit atau akhul mayyit atau ukhtul mayyit, enggak disebut begitu, langsung dimutlakkan. Tapi konteks pembicaraan kita adalah dalam soal waris mewaris, maka ketika kita sebut seperti ini, maka langsung bisa dipahami. Al-khalu berarti pamannya mayit dari sebelah ibu, itu bahasa Arabnya khalun. Kalau dari ayah itu ammun, ammatun, itu saudaranya bapak.
saudara bapak laki-laki ammun, saudara perempuan dari bapak ammatun. Kalau saudara laki-lakinya ibu itu khalun, saudara laki-lakinya bapak itu khalatun. Nah, khalun saudara laki-lakinya bapak maupun saudara saudara laki-lakinya ibu atau saudara laki-lakinya saudara perempuannya ibu itu bukan zawil furud. Mereka tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu dalam waris mewarisi yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Nggak ada bagian mereka. Nggak ada disebutkan dalam Al-Quran bahwa khol itu dapat sekian, dapat setengah atau seperempat atau seperenam. Nggak ada itu. Nggak ada. Nah, mereka ini disebut dengan zawil arham. Kholun itu kholun, kholatun dan lainnya itu disebut zawil arham. Nah, zawil arham itu dapat warisan apa enggak? Dalam hadis di sini disebutkan bahwasanya al-khal warisu man la warisalahu. Paman dari ibu itu mewarisi orang yang enggak punya pewaris. Berarti selama ahli warisnya itu masih ada, zawil arham enggak dapat apa-apa. Dia enggak mendapatkan bagian dari warisan. Selama masih ada ahli warisnya, meskipun ahli warisnya satu, mereka enggak dapat warisan. Nah, bisa difahami ya. Tapi ketika enggak ada ahli warisnya sama sekali, ada seseorang mati, anak enggak punya, apalagi cucu, anak aja enggak punya, masa cucu punya? Karena bukan enggak punyanya karena mati, enggak, karena memang dia enggak punya anak, atau dia enggak menikah seumur hidupnya, dia enggak pernah menikah, atau menikah tapi enggak punya anak. Karena dia enggak punya anak sama sekali, berarti dia juga enggak ada cucu. Kemudian saudara juga udah mati semua, atau dulu dia anak semata wayang, enggak punya saudara laki-laki atau enggak punya saudara perempuan. Kalau bapak ibu mesti punya, tapi sudah mati. Nah, sudah mati juga, bapak ibunya sudah mati. Kemudian istri enggak ada, wong dia enggak menikah, atau dia istrinya sudah mati. Nah, sehingga apa? Enggak ada di sini. Dari sisi ubuwah, kebapaan itu enggak ada. Dari sisi bunuwah, dari sisi hubungan anak enggak ada. Anak ke bawah enggak ada. Dari sisi ukhuwah itu juga enggak ada. Dari sisi ukhuwah. Dari sisi umumah, paman dari sebelah bapak itu juga enggak ada. Saudaranya bapak enggak ada. Saudara laki-lakinya bapak enggak ada. Saudara perempuannya bapak juga enggak ada. Jadi dari semua sisi, dari sisi ubuwah, umumah, ukhuwah, bunuwah, enggak ada. Yang mereka zawul furud yang tadi sudah kita sebutkan, itu semuanya enggak ada. Maka kalau sudah enggak ada ahli warisnya sama sekali, maka baru paman dari ibu atau zawul arham secara umum mereka bisa mendapatkan warisan. Meskipun di sini masih ada khilaf di antara para ulama. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu mereka enggak mendapatkan warisan. Nah, tapi di sini dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Hadis ini secara nyata mengatakan al-khalu, bahwa di sini paman dari ibu itu dapat warisan jika enggak ada pewaris sama sekali. Ini berarti alternatif yang paling terakhir. Kalau enggak ada ahli warisnya, baru kemudian dia mendapatkan warisan. Kasus seperti ini bukan enggak ada ya. Orang yang mati meninggalkan harta peninggalan, kemudian enggak ada pewarisnya, itu ada yang kayak begitu. Dan banyak terjadi. Apalagi yang mati itu kemudian kaya raya.
dia misalnya laki-laki sukses, harta bendanya banyak, tapi dia nggak punya saudara, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya bapak, ibu sudah nggak ada, paman juga nggak ada. Kasus seperti ini juga terjadi banyak dalam fakta di lapangan, dan jika seperti itu nanti kembali kepada hukum syarak terkait dengan masalah zawul arham. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini agar besok kita bisa melanjutkan dalam babul faraid ini separuh, satu kali pertemuan lagi dalam babul faraid agar nggak nanggung untuk pertemuan besok. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.